Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Jadi saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi. Saudara, hari ini saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertera dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa, dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia tetap harus mengacu kepada ajaran agama, sehingga semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu, saudara, adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi. Sekali lagi. Takbir.
Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Nah baiklah, jadi saya mau garis bawahi, ucapan agama tidak boleh ngatur negara, itu ucapan nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Betul? Betul? Pemimpin ngebohong melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak, nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa, punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi, biar anda yang putusin semua saudara, supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili, dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara, sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi, polisinya saudara dengan gagah mengatakan orang ini tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden. Baik ya Wan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Taruhlah si santri salah, taruh si santri salah, santrinya di penjara 3 tahun, nggak apa-apa. Cobaan buat dia saudara, insya Allah Allah naikkan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saudara, yang uniknya saudara, ada anak cukong Cina. Anak cukong Cina pegang foto presiden, dicaci maki, dipukul-pukul itu foto, diludahin. Itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin dan diancam, gua mau bunuh, gua mau tembak, nggak ditangkap. Saya tanya, punya akhlak gak? Ini negara saudara yang mimpin. Coba lihat, giliran santri penjara 3 tahun, giliran anak cukong Cina dibebasin. Saya jadi ingat sama ye lagi nih.
Semuanya kacau gak? Kacau gak? Santri nyindir presiden, penjara 3 tahun. Anak cukong Cina hina presiden, ngancem bunuh presiden, dibebasin. Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Ada akhlak gak? Nah, yang begini wajib gak direvolusi? Wajib gak direvolusi? Wajib tidak direvolusi? Takbir!